Dan Umar bin Khattab pernah mengatakan, saya sudah pernah bilang ya, saya ingatkan kembali, orang kalau sedang ditimpa ujian, maka cuma dua keadaan, dia bisa terima atau dia nggak bisa terima. Kalau orang yang bisa terima dengan bersabar, maka dia akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Karena dia akan mendapatkan pahala, menerima ujian dari Allah, dia mudah melaluinya, dan juga akan mendapatkan jalan keluarnya. Tapi kalau orang tidak bisa menerima, ini golongan yang kedua, maka dia berdosa karena seakan-akan menantang takdir Allah yang sedang datang sebagai ujian untuk dia. Kemudian juga dia sulit untuk melaluinya karena dia merasa ini beban, ya. Kemudian juga tidak akan menemukan jalan keluarnya. Jadi memang solusinya adalah sabar. Setiap ujian solusinya sabar, ya. Baik, perkataan-perkataan salaf tentang masalah sabar ini dimulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Lau anna as-sabra wasyukra ba'irani ma balautu ayyuhuma rakibtu." Seandainya sabar dan syukur itu adalah dua ekor unta, niscaya aku tidak peduli manapun di antara keduanya yang harus aku tunggangi. Jadi memang dua ini adalah sayap kehidupan, ya. Sebagaimana saya sering, ini cuma perumpamaan dari sayap kehidupan, kita ibaratkan kayak pesawat, dia nggak mungkin terbang tanpa sayap, nggak mungkin juga terbang dengan satu sayap. Dia harus dengan dua sayap. Ingat aja kalau nikmat sedang ada, syukuri. Silakan nikmati. Makanan, minuman, apa saja, pakaian, tempat tinggal, silakan dinikmati. Selama halal boleh. Kemudian kalau ada ujian, dari situ bersabar. Kita terima keputusan Allah itu sebagai ujian untuk tentunya kita naik kelas, kita akan mendapatkan fasilitas tambahan, karena semua ujian ujung-ujungnya ada tambahan fasilitas. Yang penting kita sabar dalam melalui prosesnya. Ciri-ciri orang sabar tidak berkeluh kesah kepada manusia kecuali pada ahlinya saja. Ibu sakit, ibu hanya bicara sama dokter, nggak bicara sama semua orang itu. Supaya jangan kesannya kita mengeluhkan sang pencipta Allah yang sedang menguji kita. Makanya seorang bijak mengatakan, sangat tidak masuk akal seseorang yang beriman kepada Allah, dia mengeluhkan Tuhannya pada manusia. Misalnya, saya ini sakit sudah 1 minggu loh, misal. Apa manfaatnya dia bahasakan itu kepada temannya misalnya? Temannya nggak akan bisa memberikan solusi apa-apa gitu. Kalau dia bicara sama dokter berbeda, karena memang ahli di bidangnya, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Tapi kalau semua orang ketahui permasalahan dia, ini agak unik, gitu kan? Ini sering juga saya kasih contoh, dan ini harusnya kita hindari. Ada orang kadang-kadang dia punya masalah dalam rumah tangganya, sama suami atau sama istrinya. Semua orang tahu permasalahannya, karena semua orang diceritakan. Jadi seakan-akan dia jalan, maaf, tanpa busana, tanda kutip di sini. Orang semua tahu masalahnya. Jadi walaupun dia kelihatan bahagia, satu waktu lagi senang sama pasangannya, orang akan mengatakan, tapi kan dia punya masalah ini dan itu, pernah cerita. Nah, untuk apa diceritakan? Kalau kita mau curhat, itu bukan sama manusia. Konsultasi iya, hanya sama ahlinya. Penyakit sama dokter, masalah agama sama ustadz atau ustazahnya, gitu kan. Kalau curhat itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Ibu punya masalah apapun, ibu wudu, ibu niat sholat taubat, di musejadah itulah, ya, dengan mukenah itulah, di sujud itulah ibu tuangkan. Ya Allah, sebagaimana engkau ujikan hambamu penyakit ini, angkatlah, karena hanya engkau yang menyembuhkan penyakit. Sebagaimana engkau datangkan ujian utang yang terlilit ini, ya Allah, mudahkan hambamu untuk bisa melunasinya. Ya, sebagaimana engkau datangkan ujian orang ini sedang menyerang hambamu, misalnya dengan apalah, fitnah segala macam, maka engkau lah yang bisa menyelamatkan, gitu ya. Kita curhat, tuangkan semua sama Allah, itu yang benar. Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama di Mekah, Bu, itu kalau ada masalah apapun, beliau selalu sujud depan Ka'bah dan tidak angkat kecuali beliau sudah tuangkan semua sama Allah. Kalau sama Allah nggak ada masalah. Karena kalau kita sedang mendapatkan nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya, yang bisa menambah hanya Allah. Kalau kita sedang ada masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit atau ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Lalu untuk apa kita ke manusia? Termasuk saya pernah singgung itu hari di kajian kita sebelumnya, apalagi sama orang tua kita misalnya, ya, atau orang yang kita hormatin. Kalau orang tua kita ceritakan permasalahan kita, itu hanya akan menambah beban buat mereka. Mereka akhirnya tidak bisa tidur, gelisah, karena pikirin anaknya, gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita tidak ceritakan sama mereka lebih bagus. Kalau mau minta didoain, oke. Ibu, ayah, tolong doain saya, misalnya. Kalau mereka sudah wafat, kita bisa minta kepada paman, tante, pengganti mereka. Pasangan saudara-saudara dari kedua orang tua kita misalnya, boleh kita minta agar didoakan, dan harus kita rincikan permasalahan kita apa, gitu kan?
kita cuma bicara sama ahlinya atau kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi terbaik, ini perangkat terbaik. Nikmat ada bersyukur, ujian ada bersabar. Dan Umar mengatakan kalau seandainya dua-duanya ini adalah unta, kalau kita sekarang mobil gitu ya, kendaraan. Nah, masa itu transportasinya orang unta. Kalau sabar sama syukur adalah dua transportasi, saya tidak peduli yang mana saya naiki. Di dalam kehidupan orang beriman ada level tertinggi. Ibu-ibu sekalian ya, level tertinggi dalam sebuah ujian. Kalau orang diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan dia bersabar, ini standar. Saya sekarang sampaikan ke ibu-ibu seperti ini, ibu tinggal ambil sebagai sebuah teori ilmu, ibu terapkan. Lagi ada nikmat, makan ada, istirahat bisa, pasangan hidup, anak-anak, segala macam, alhamdulillah, kita syukuri. Ada ujian datang, saya lagi sakit, lagi ada masalah apa, kita sabarin, terima, kita sambil berdoa sama Allah. Itu standar orang beriman. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang juga hadisnya pernah kita jelaskan di bab sebelumnya. Ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang beriman, wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman saja. In asabahu sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau diberikan ujian dia bersabar. Tapi ada level lebih tinggi dari itu, yaitu dia diberikan nikmat bersyukur, dia diberikan ujian bersyukur. Dalam ujian pun dia bersyukur, dia bukan lagi ya bersabar, sudah lebih di atasnya. Tapi ini biasanya levelnya bisa diraih kalau kita sudah terbiasa dengan ujian apapun, kita sabar, lama-lama kita syukurin, lama-lama kita bisa bersyukur. Ini level memang paling tinggi, gitu kan? Makanya Nabi Muhammad SAW dalam mengerjakan ibadah itu bukan lagi karena mengejar keutamaannya. Waktu beliau sholat malam, kakinya sampai pecah-pecah, dan Aisyah pun istrinya prihatin radhiyallahu anha, mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan ini? Bukankah dosa anda sudah dimaafkan yang lalu dan akan datang? Semua sudah dimaafkan, yang lalu dan akan datang semua sudah tidak ada lagi dosa anda. Dia sudah dijamin masuk surga. Kenapa harus ibadah sampai seperti ini? Sangat luar biasa memaksakan diri gitu. Kata Nabi apa? Apakah ini perintah Allah? Bukan lagi karena perintah. Nabi cuma mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Jadi beliau beribadah bukan lagi kejar keutamanya lagi. Kita mungkin, kenapa ibu pergi haji? Oh, supaya dosa-dosa saya dimaafkan. Kalau Nabi bukan lagi itu, sebagai tanda syukurnya kepada Allah. Ya. Kenapa ibu sholat malam? Supaya doa saya diijabah. Kan orang kalau sholat malam doanya mustajab misalnya. Kalau Nabi bukan lagi karena itu. Semua justru sudah karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur sementara ujian sedang ada? Poinnya, jawabannya adalah dengan bersangka baik kepada Allah. Ibu harus tahu, Allah tahu ibu sedang sakit. Allah tahu ibu sedang ada masalah. Allah datangkan ujian tersebut. Tidak perlu kita salahkan siapapun ada di sekitar kita. Oh, sebabnya dia, enggak usah. Kita langsung bersangka baik kepada Allah. Allah gerakkan orang-orang ini sebagai ujian buat saya.